Kemudian yang ketiga itu ada teoritis, yang keempat itu empiris. Nah, yang berkaitan dengan filosofis, kita menjelaskan secara terperinci mengenai temanya. Misalnya kenapa kita mengambil perumusan kebijakan di desa ya, atau di desa tertentu gitu ya. Ya, misalnya kita berbicara bahwa ruh dari kegiatan berpemerintahan itu adalah kebijakan. Dan yang paling penting dalam kebijakan itu adalah salah satunya proses perumusannya. Dan ceritakan saja, kalau kebingungan coba cari referensi yang membahas tentang kebijakan publik ya di Google Scholar ya. Nah sekarang itu kita sudah bukan lagi zaman mahasiswa yang harus disuapin, apalagi dengan era teknologi sekarang gitu ya. Kemudian banyak sekali program-program kegiatan yang harus kita laksanakan secara daring. Masuk salah satunya adalah kajian keilmuan yang bisa kita lakukan secara daring. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita menyusunkan dasar filosofisnya dari artikel itu, kita cari teori yang paling relevan ya, akan kita gunakan dalam penulisan artikel tersebut ya. Misalnya saya mau mengambil tentang bahwa perumusan kebijakan yang paling relevan di desa saya itu adalah dari model apa namanya teh, kelompok ya, kelompok model model institusional. Kenapa model institusional? Karena ya meskipun melibatkan masyarakat, tapi yang paling dominannya itu adalah dari institusi pemerintah itu sendiri. Misalnya seperti itu. Ya, karena menurut saya ya itu yang paling relevan gitu ya. Nah, kemudian nanti kita bandingkan ya. Kalau menurut model institusional itu bagaimana gitu ya perumusan kebijakannya ya. Nah, kemudian nanti kita cari bandingan-bandingan bahan referensinya untuk kita tulis di artikel ini itu. Dan jangan lupa ingat ya, setiap kita menulis artikel mau ilmiah mau non ilmiah gitu ya, setiap kita mengutip punya orang, kita harus selalu mencantumkannya ya. Selalu cantumkan sumbernya. Selalu mencantumkan sumber referensi dari kutipan itu yang kita gunakan ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini aspek ketiga, aspek normatif atau yuridis ya. Jadi artinya setiap segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah tidak lepas dari kebijakan, dari aturan yang harus dilaksanakan, dari program yang harus dilaksanakan. Ya, apakah itu dalam bentuk peraturan daerah kah, peraturan pemerintah kah, peraturan menteri kah, undang-undang. Kalau undang-undang terlalu tinggi ya, tapi kita lebih mengarah pada program-program yang sudah terlaksana. Ya, misalnya sekarang dalam proses perumusan kebijakan, kenapa harus selalu dilakukan oleh pemerintah? Oleh pemerintah ya, terutama misalnya di pemerintah desa gitu ya. Kenapa harus selalu merumuskan kebijakan RKPD, rencana kerja pemerintah desa ya, dalam 1 tahun ke depan. Jadi artinya bahwa yang dilakukan itu memang sudah termaktub dalam kebijakan. Ya pertama di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ya, itu ada ya berkaitan dengan kewajiban pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan selama menengah, kalau menengah itu ya RPJM ya, itu biasanya dilakukan oleh ketika kepala desa atau kuwu terpilih ya. Jadi selama periode tersebut harus dirancang tuh rancangan kerjanya yang akan dilaksanakan, targetnya apa gitu ya. Jadi semuanya sudah terencana. Nah, itu cari kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan RKPDS. Itu sebagai dasarnya ya, nanti masukkan di pendahuluan ya. Jadi ceritakannya secara mengalir saja ya. Diceritakan secara mengalir. Dan ingat dalam penulisan artikel itu tidak ada pointer-pointer. Tidak ada A pendahuluan, B tinjauan pustaka, C metode kajian saja ya. Kemudian D pembahasan, kesimpulan, itu nggak ada numerik, nggak ada pointer ya. Jadi lebih mengarah ke alinea saja. Kalaupun terpaksa harus ada penomoran
ditulis dalam bentuk misalnya ke-1, tapi ditulis ke-1 gitu. Jadi jangan pakai angka 1. Ya. Atau pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya gitu ya. Jadi itu dalam artikel ilmiah itu. Jadi hindari pointer-pointer atau penomoran secara numerik gitu ya. Nah itu. Kemudian yang keempat itu adalah fakta empiriknya, aspek empiriknya. Itu berarti kita berbicara tentang kenyataan yang terjadi di lapangan, ya. Artinya apa yang terjadi di dalam proses perumusan kebijakannya. Nah, itu ya. Jadi fakta empirik itu, aspek empirik itu kita membicarakan keadaan di desa yang sebenarnya, gitu ya, keadaan di lapangannya, ya. Nah, itu. Nah, silakan nanti berikutnya untuk tinjauan pustaka cari di buku-buku referensi tentang kebijakan publik atau di materi-materi yang sudah saya sampaikan atau kemarin yang Pak Dr. Budi sampaikan. Itu bisa dijadikan satu bahan referensi, tapi saya lebih mengarahkan coba cari referensinya dari jurnal-jurnal ilmiah atau dari buku textbook ya, textbooknya. Nah, untuk pembahasannya nanti berkaitan dengan bagaimana proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri di lapangan, gitu, perumusan kebijakan di lapangan. Oke, sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan? Silakan, atau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Kita sesi sharing saja ya. Mangga silakan. Tidak ada yang mau ditanyakan? Bolehlah, tanyakan aja ya. Kalau bisa saya jawab, kalaupun nggak bisa nanti saya minta tolong Pak Irfan buat jawabin. Nah, eta usianya tinggal comprengan dulu. Ibu izin bertanya. Iya, ini Raihan. Raihan ya? Iya, Bu. Oke. Kok nggak ada gambarnya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa? Oke, nggak apa-apa. Coba. Agak ini. Silakan. Ini untuk penulisan artikel ilmiah, apabila tidak ada salah satu dari landasan filosofi atau teori yuridis itu yang pentingnya gitu. Kalau tidak ada itu bagaimana penilaiannya? Sebenarnya mah yang penting yang rekan-rekan tulis itu apa namanya ya? Gimana ya? Dan tidak akan terlihat bahwa itu landasan filosofis, landasan yuridis. Ya, poin itu akan muncul gitu ya. Jadi yang kita nilai itu adalah secara keseluruhannya ya, Neng. Ya, secara keseluruhan dari yang rekan-rekan buat, secara keseluruhan dari laporan yang rekan-rekan buat, sesuai tidak dengan pedoman yang kita ini kan ya. Itu mah hanya gambaran dari saya. Kalau ini karena ini belum sampai ke ini masih belajar menulis artikel ilmiah ya. Iya, Bu. Masih belajar menulis artikel ilmiah. Jadi kalaupun memang kita menceritakan, misalnya Raihan di mana nih? Di Desa Handap Perang, Ibu. Ininya, prakteknya di desa Handap Perang. Nah, misalnya di desa Handap Perang sudah musrembang apa belum? Sudah, Bu. Sudah dilaksanakan musrembangnya apa belum? Sudah, Bu. Cuman emang
perjalanan RKPDS-nya nggak jalan gitu. Halo Bu. Nah, tapi kan sudah ada rancangan RKPDS-nya, sudah ada belum? Sudah Bu, cuma kan di itunya apa, list RKPDS-nya masih menggunakan undang-undang sebelumnya, bukan pakai undang-undang yang sekarang gitu. Terus perjalanan RKPDS-nya itu nggak berjalan dengan lancar gitu. Tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Undang-undang nomor 6. Yang Oh, sekarang Undang-Undang jadi nomor 7 tahun 2021 kan nah, ya. 2020. Yang itu ya, kan iya, iya. yang desa ini masih belum ke sana gitu, belum digantikan formatnya. Masih di format yang dulu gitu. Iya, Bu. Heeh. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Berarti kan itu menjadi satu temuan rekan-rekan mahasiswa yang seperti ini, nanti itu menjadi salah satu bahan diskusi kita di kelas ya. Jadi yang rekan-rekan temui saja sekarang bagaimana kenyataan di lapangan gitu ya. Nanti kita nanti kan di akhir semester ini akan dibawa ke ruangan untuk didiskusikan secara bersama-sama. Jadi dari misalnya di Desa Handap Herang itu dia masih menggunakan format yang lama, ya belum menggunakan format yang baru tentang RKPDS yang sekarang gitu ya. Nah, nggak masalah gitu ya. Artinya kan di situ ada menurut kebijakan format yang lama. Ini apa nih yang bisa? Nah, itu nanti kedepannya akan menjadi satu apa namanya temuan yang menarik juga buat bahan diskusi kita ya. Ya, jadi sekarang mah apa yang rekan-rekan mahasiswa temui di lapangan, kemudian kita buat dalam laporan yang seadanya saja gitu ya, dalam artian oh ternyata di sini mah begini gitu ya, di tapi menurut kebijakan harusnya seperti ini gitu ya. Nah, itu kan nanti akan muncul diskusi dalam kelompok sendiri itu kenapa bisa seperti ini. Nah, itu nanti kita belajar bagaimana menggali kenapa bisa seperti itu. Apakah dari aspek perangkat desanya, dari aspek SDM-nya, atau dari aspek misalnya dari pemerintah daerahnya gitu ya. Nah, itu nggak masalah ya. Jadi pokoknya yang sekarang rekan-rekan peroleh data di lapangan itu jadi bahan nanti kita untuk berdiskusi di dalam kelas berkaitan dengan proses perumusan kebijakan ini. Ya, ya. Jadi pokoknya Maena mah tulis aja lah ya. Ditulis aja semua yang rekan-rekan temui, kemudian eh, apa yang rekan-rekan apa namanya bandingkan dengan teori, kemudian dengan kebijakan. Nah, itulah orang ilmu pemerintahan. Jadi kita membandingkan apa yang terjadi di lapangan itu dengan dua hal. Yang pertama itu dengan kebijakan yang berlaku, kemudian yang kedua dengan teori yang kita pelajari saat ini. Ya, ngerti nggak maksud saya? Kalau nggak ngerti saya juga. Baik, dapat dimengerti. Ya, ya. Jadi gitu ya. Pokoknya Mayana mah di lapangan ketemu A, ya udah tulis aja A gitu ya. Nanti nanti juga akan kita diskusi berkaitan dengan bagaimana seharusnya dan lain sebagainya ya. Oke? Iya, Jaringan saya ngilang ya. iya, ini belum, Bu. Ada lagi nggak? Eh? Eh? Apakah Halo, halo? bikinnya seperti cerpen, Bu, atau enggak, beda gitu, atau emang ada sedikit persamaan sama cerpen gitu?
Yang mana kalau artikel ilmiah di situ ada di buku panduan, di panduan praktek pemerintahan ya, itu sudah jelas rangkaian-rangkaiannya ya. Yang pertama itu pendahuluan, kemudian kedua harus ada tindakan, kemudian yang ketiga harus ada metode yang digunakan dalam kajiannya gitu ya. Nah, kemudian yang keempat nanti ada pembahasan gitu ya. Nah, kalau untuk feature atau untuk yang berita itu bisalah seperti novel gitu ya, seperti kita menceritakan novel gitu ya. Tapi kalau untuk artikel ilmiah sudah baku gitu, harus ada teori yang kita gunakan ya. Ya, makanya coba dipelajari di artikel ilmiah ya. Karena tidak hanya semester ini nanti akan bertemu, semester depan juga ada ya beberapa lebih memperdalam bagaimana penulisan artikel ilmiah ya. Oke. Jadi itu agak berbeda, sangat berbeda dengan artikel non ilmiah ya. Dengan artikel kalau artikel non ilmiah mah terserah lah suka-suka kita gitu ya. Tapi kalau artikel ilmiah itu sudah jelas patokannya ya, harusnya bagaimana ya. Nah itu. Oke. Ada lagi? Dapat dimengerti. Oke. Ya. Ini tolong diabsenkan ya, nanti kirim ke saya yang hadir di sini 26 orang ini, bolehlah di SS-nya ya. Ada lagi? Bu. Ya. Siapa nih? Assalamualaikum. Saya nama saya Habib, Bu. Halo. Siapa? Habib, Bu. Habib. Ya, Bu. Habib. Oh iya. Gimana Habib? Untuk mempublikasikan artikelnya, Bu, itu di mana? Yang artikel mana nih? Nanti semuanya dimasukkan ke logbook ya. Untuk publikasinya nanti kami dari program studi dipublikasikan di web kami, di web prodi ya. Nanti nah sekarang mah tinggal disusun dulu aja. Nanti di logbook berikutnya ya, yang terakhir akan diberikan link untuk mengupload dokumen-dokumennya ya. Nah, itu mungkin ya. Iya, siap, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya. Ada lagi sebelum kita tutup ya? Oh iya, itu sekarang ya, ini di luar dari konteks kegiatan praktek mata kuliah ini, ada beberapa program dari Kemendikbuddikti ya, dari Dirjen Dikti berkaitan dengan kampus Merdeka Belajar, MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada beberapa program yang bisa rekan-rekan mahasiswa ikuti. Kalau yang hobi di IT ya, teknologi informasi, ada tuh program Bangkit ya, itu proyek independen ya. Coba saja gitu ya, meskipun di situ persyaratannya adalah di semester berapa, 5 ya atau 6, tapi kadang kalau ada juga suka ada yang lolos gitu ya. Semester 4 juga suka ada yang lolos. Ini persiapan untuk semester depan. Ada yang kampus mengajar gitu ya. Nah, itu banyak sekali kesempatan buat rekan-rekan mahasiswa untuk mengembangkan potensinya ya. Belajar bersosialisasi, belajar belajar dengan membuka wawasan ya, supaya kita tidak kurung batoken. What is the kurung batoken? ya, jadi harus out of the box ya, jangan tinggal di dalam box saja seperti Pak Irfan ya. Ya, itu banyak sekali program-program kegiatan ya. Teni gimana lulusnya kemarin jadi duta apa namanya, duta Selawan Seven ya. Ya, jadi silakanlah ya rekan-rekan membuka peluang, membuka wawasannya berkaitan dengan banyak sekali program yang dibuka oleh pemerintah ya, Kemendikbud gitu ya, untuk MBKM-nya. Ya, saya lebih senang kalau banyak mahasiswa saya yang yang mengikuti program-program yang seperti itu gitu ya. Oke. Ini kalau tidak ada lagi saya cukupkan saja ya pertemuan minggu ini ya.
terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf sekali lagi. Saya tidak pernah bisa maksimal ya. Aduh Eka, hati-hati di jalan ya, ngeri ya, tetap jaga keselamatan ya. Ya, hati-hati ya, yang sedang dalam perjalanan ya, hati-hati dengan hati gitu ya, jangan sampai yang di hati kapan jalan-jalan. Assalamualaikum. Ya Cahya, Ratna ya, Ratna ya. Iya Bu. Kenapa gimana Ratna? Belum Ini ya? Bu mau tanya ya Bu, sebenarnya di Unigal tuh ada semester pendek nggak Bu? Kalau boleh tahu? Di kami semester pendeknya itu masih semester pendek untuk mengulang. Belum ada semester pendek yang mengambil ke atas ya. Karena kebijakan dari akademiknya belum ada yang di Unigal gitu ya. Tapi sekarang itu kan ada program MBKM ya, program MBKM salah satunya kalau di Prodi Ilmu Pemerintahan itu ada KKN tematik yang terintegrasi dengan skripsi ya, dengan tugas akhir. Ada juga magang kerja yang terintegrasi dengan skripsi. Jadi mahasiswa bisa lulus lebih dari 7 semester tapi kurang dari 8 semester. Itu yang membedakannya ya. Tapi untuk semester pendek ngambil ke atas belum ada. Semester pendeknya lebih mengarah pada mengulang yang nilainya belum lulus atau yang nilainya kurang bagus gitu ya. Nah, itu saja. Midi ya Bu. Ya. Berarti untuk yang program MDKM itu untuk semester 7 berarti ya Bu? Enggak, kalau yang itu memang semester 7 karena ketentuannya adalah setelah 100 SKS ya, setelah menempuh 100 SKS. Kalau yang terintegrasi, kenapa sih pengen cepet-cepet lulus saya giliran ke skripsi malah lila ya. Ya, karena memang ketentuan dari Dikbudnya juga ya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu adalah 7 semester. 7 semester itu artinya 3,5 tahun. Ya. Minimal 7 semester gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa jadi 6 semester, yang lulus SIG nggak ada yang bisa seperti itu ya. Ya. Coba yang Ya Bu, baik Bu, terima Ya, kasih. Berarti untuk mulai program Kampus Merdeka mulai dari semester 5 ya Bu? coba aja lah ya, kalau yang dari kementerian mah dicoba aja isi linknya ya. Kalau valid, kalau lulus administratif berarti bisa. Karena memang dulu juga ada yang untuk semester 5, tapi yang semester 4, semester 3 ada yang lulus juga, ada yang bisa mengikuti gitu ya. Jadi itu entah bagaimana ya, mudah-mudahan memang ada rezekinya buat rekan-rekan mahasiswa. Kalau saya sih prinsipnya kalau ada kesempatan dicoba aja gitu ya. Karena dengan begitu kita akan tahu di mana kesalahan kita, di mana kelemahan kita. Selama ada selama ada peluang, kita ikuti saja ya. Jadi Ya, Bu. kayak judi aja ya. Ya. Judi. Ya Bu, terima kasih Bu. Kan berbicara tentang peluang ya. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Sudah jelas mungkin Bu. Ah? Ya. Mungkin Oke, sudah kalau jelas tidak Bu. ada, sekali lagi saya mohon maaf, saya tutup saja, saya kembalikan lagi ke Raka ya. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa sekalian ya. Salam untuk keluarga di rumah ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun rekan-rekan mahasiswa, tetap jaga keselamatan ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya karena ada kegiatan lain lagi ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, wabarakatuh. Buat. Ya, video tambahan di Lutfi.